Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kenikmatan yang Allah berikan, tanda ridhonya kepada kita untuk menggapai syafaat, keselamatan dan keberkahan, untuk bekal kita berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapan kami, Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di dalam keadaan sehat walafiat secara zahir maupun secara batin, terang benderang melalui hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian yang lalu kita mengkaji kunci daripada syahadah, dua kalimat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Sudah diamalkan ya Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau sudah diamalkan. Karena ketika kita kembali menelusuri peristiwa Rasulullah berdakwah, sebelum bersyahadat, Rasulullah diangkat kenabian dan kerasulan itu umur 40 tahun, okay? Diangkat dulu menjadi nabi dan rasul untuk berdakwah, mengajarkan awaluddin ma'rifatullah, okay? Ini flashback untuk kita mudah memahami nantinya, okay? Jadi awaluddin dahulu Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada para sahabatnya, okay? Setelah belajar awaluddin selama kurang lebih 13 tahun, barulah Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Setelah pulang dari Isra Mi'raj, bertemu dengan Tuhan Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru turun perintah sholat. Sebelum sholat diharuskan untuk bersyahadat agar memasuki pintu gerbang yang dikatakan Islam itu sendiri. Salah satu arti Islam ialah berserah diri. Setelah kajian kemarin, kajian khusus syahadat, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa berserah diri atau belum? Nah, ya, berserah diri di dalam
syahadat tauhid dan syahadat rasul. Karena kita harus bertubuhkan syahadat sebelum menjalankan, menegakkan perintah sholat. Karena di dalam syahadat itu kita dijabarkan supaya betul-betul mampu terbuka mata kolbu hati kita setelah melafazkan dengan lisan gitu. Karena yang mampu menyaksikan hanya mereka yang terbuka mata hatinya. Berarti orang yang buta mata hatinya terhijab, tertinding, tercover, dikatakan kafir. Artinya mereka sebatas melisankan tapi belum bersyahadah. Seperti itu ya kemarin Bapak Ibu. Jadi selama seminggu sudah dipraktekkan, sudah dirasakan rasanya setelah kita membongkar, membedah, menyelami hakikat syahadat. Ternyata di situ kita habis Bapak Ibu. Di syahadat tauhidnya ternyata yang bersyahadat Rasulullah, bukan kita. Karena ketika Allah ingin dikenal, Allah mentajalikan bagian dari dirinya menjadi nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah nanti tajali nur Muhammad, ia yang bersaksi. Lalu syahadat Rasul, Allah menyatakan bahwa kita ini dikatakanlah utusannya, bagian dari tajali sifatnya yang zahir menjadi dikatakan Muhammad Rasulullah. Nggih. Jadi di sini kita harus hati-hati, nggih. Nabi tetap yang terakhir ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak diajarkan menjadi nabi yang baru, tapi yang dikaji hakikat nama dari kenabian itu dikatakan Muhammad, hakikat dari nur tajalli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kebanyakan orang sholat yang syahadatnya belum matang, belum paham, belum mengamalkan, banyak gugur sholatnya, susah khusyuk katanya. Ustadz, kenapa ya saya sholat kok pikiran saya mengembara? Yang dipikiran cicilan, yang dipikiran hutang, yang dipikiran masalah keluarga, yang dipikiran banyak masalah-masalah dunia, yang di dalam pikiran impian-impian yang belum tercapai, kebencian-kebencian. Kenapa ya Pak Ustadz? Nah, berarti karena belum menyelami, mengupas, mengamalkan, memakai tubuh syahadat. Karena di syahadat tauhid kan sudah harus mengamalkan. Ada amalannya ya Bapak Ibu kemarin. Nah, berarti tidak hanya melisankan, karena setelah dilisankan harus diselaraskan dengan perbuatan. Seperti itu maksudnya. Jadi tidak semudah yang orang lihat, harus ada amalannya supaya mendarah daging syahadat ke batang tubuh kita. Begitupun dengan syahadat Rasul. Ketika kita sudah nyata zahir menjadi batang tubuh ini harus menjalani sifatnya Rasulullah juga. Seperti itu. Kalau di dalam sholat kita masih merasa ada diri, nah ini menjadikan sholat kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ada, kita ada, berarti Allah wujud, kita wujud. Nah, ini namanya kita mengambil hak Tuhan. Karena yang wujud hanya satu, dikatakan ahad.
esa. Satu, tidak mau mendua, tidak mau diduakan. Itulah namanya syahadat. Kalau sudah matang syahadatnya, berarti sadar. Ya, yang tadi dalam keadaan mati hatinya jadi hidup. Yang tadinya lalai jadi ingat. Nah, as-sholatu lizi, sholatlah untuk mengingat, bukan melalaikan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau takbir, nah kemana-mana pikiran. Untungnya Allah ini tidak komentar. Kalau komentar, nah Allah menyanggah sholat kita. Kamu ini dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, nyatanya kok kamu ini yang kamu urusi pikiranmu, masalahmu di dalam hatimu. Tidak sedetik pun kamu menyembah aku, tidak sedetik pun kamu mengesahkan diriku, tidak satu detik pun kamu merasakan kehadiranku. Untungnya yaitu tadi, jangannya Allah itu komentar, Allah itu menyatakan kebenaran di hadapan banyak orang. Kira-kira malu atau tidak Bapak Ibu? Malu. Takbir kok hatinya ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau angkat permasalahanku, Engkau sembuhkan sakitku. Bukan lillahi ta'ala. Karena apa tadi? Karena syahadatnya berarti belum matang, belum diamalkan di dalam syahadat. Ini pentingnya syahadat Bapak Ibu, karena ini kuncinya. Orang itu beriman atau tidaknya yang menentukan syahadatnya. Islam atau tidaknya di sisi Allah dari syahadatnya. Kalau di dalam sholat dia masih ada diri, nah gugur juga. Oleh sebab itu ini loh Bapak Ibu, pentingnya kita menimba ilmu. Amal tanpa ilmu sia-sia. Orang sholat rajin ke masjid, tidak pernah ketinggalan jamaah, rajin. Baca Al-Quran, tahfiz Quran, rajin. Puasa rajin. Zakat apalagi, sangat dermawan. Naik haji nggak cukup sekali. Saya ini kalau healing, kalau rekreasi guru, karena banyak uang, saya pengennya ke tanah suci, ke rumahnya Allah. Nah, jadi 2-3 kali ke sana Bapak Ibu. Seperti itu. Tetapi, nah ini loh. Tapi ketika di hari pertanggungjawaban, di yaumil kiamat, ternyata yang dikira ada amal ibadah pahalanya, ketika dibuka ternyata semua menjadi abu saja. Angan-angannya ini sudah bekalnya sangat amat cukup. Ini tadi ibadah tanpa ilmu. Maksudnya ilmu ini harus sempurna Bapak Ibu. Islam itu ada syariatnya, supaya sholat kita benar, menghadapnya ke kiblat, bukan selain kiblat. Begitu loh syariatnya. Tarikatnya, hatinya dibersihkan menghadap Tuhan, harus membersihkan kolbu yang dikatakan rumahnya yang hakiki di sini Bapak Ibu. Yang di tanah suci Mekah itu simbolis. Nah, yang dibangun Nabi Ibrahim diteruskan, disemburkan oleh Nabi Muhammad sallallahu, simbolis. Tapi sering saya ingatkan, setelah Ka'bah jadi, Allah tidak pernah menempati Ka'bah itu sendiri. Allah hanya menempati qalbun mukmin baitullah. Siapa yang dikatakan mukmin? Mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka yang taat.
Siapa yang taat? Mereka yang mengkaji ilmu. Karena tanpa ilmu mustahil untuk taat. Taat itu apa? Rajin 5 waktu, semangat. Karena dia yang perlu. Bukan karena terpaksa. Karena mengharap surga, takut neraka. Karena ilmu, akhirnya cinta, Bapak Ibu. Tanpa ilmu, mengerjakan sholat sampai kapanpun akan merasa karena ya memang wajib di tahap syariat, di tahap hakikat ma'rifat, karena kita cinta, kita rindu. Karena disitulah kita mampu mi'raj, kita tercengang, kita tubadil, tergantikan kesadaran Allah. Oh ternyata, ternyata orangnya ini. Makanya di dalam sholat, pengertian secara hakikat tidak ada penyembahan, tetapi penyaksian, menyatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah. Satu, Bapak Ibu, tidak mau dua. Kalau gini bukan Islam ini. Islam yang 3 disembunyi. Ini merupakan rahasia diri insan. Ada Muhammad Allah. Ini nama kebesarannya. Hakikatnya satu Tuhan, zat yang maha suci, yang muhit meliputi. Kan seperti itu. Oleh sebab itu, di sini syahadat harus kita gali dengan ilmu, Bapak Ibu, supaya sholat kita mampu tegakkan dengan benar. Karena sholat yang didirikan dengan lalai itu yang akan menjadikan kita celaka. Sholat yang menyeret kita ke dalam api neraka. Sholat yang dikerjakan yaitu tadi karena makhluknya Allah. Makhluk Allah itu yang mana? Ya surga makhluk Allah, neraka makhluk Allah, pahala pun makhluk Allah. Oleh sebab itu kembali kita mengkaji kajian ke belakang bahwa bagaimana kita mungkin mengharap semua itu, sedang yang berdiri, yang rukuk, yang sujud, yang duduk siapa, Bapak Ibu? Di dalam syahadat tadi siapa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku menyatakan pada diriku. Masih ingat ya Bapak Ibu? Yang ada di syahadat siapa, Bapak Ibu? Disitulah gugur akuan diri kita. Ternyata yang ada hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Dua nama, satu juga orangnya yang dikatakan Tuhan yang Maha Suci. Oleh sebab itu banyak umat Islam yang susah kehidupannya, sengsara, jalan kehidupannya menderita ya karena sholatnya belum benar di sisinya Allah Subhanahu, belum benar di sisinya Allah. Di syariat sudah benar rukun-rukunnya seperti itu. Karena di syahadatnya belum gugur pengakuan dirinya. Oleh sebab itu ketika sudah mengkaji syahadat, harapannya mampu memakai ilmunya, mampu mengamalkannya, Bapak Ibu. Setelah dikaji dari majelis, pulang diamalkan. Mengamalkan syahadat tauhid berarti harus memakai sifat-sifatnya Allah. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam, tidak boleh mengingat kesalahan, keburukan orang lain. Ada enggak Bapak Ibu? Enggak ada kalau di majelis. Yang ada biasanya kan orang luar. Sakit hati betul aku sama itu nah. Ingat sampai nanti. Nah, itu berarti menyimpan kotoran di dalam kotoran di dalam perut saja Allah buangkan setiap pagi. Ya, buang air besar kehendak siapa Bapak Ibu?
Kehendak Allah bukan kehendak kita, karena didahului dengan rasa ingin, sakit perut. Nah, rasa dari siapa Bapak Ibu? Nah, rasa itu ya daripada hati, menggerakkan batang tuh hati dari nyawa dari sir ya aku yang mempunyai fiil atau af'al ke batang tubuhmu. Setiap pagi Allah mengajarkan kita menaruh, sehari saja tidak BAB jadi masalah. Lah ini bertahun tak diingat terus. Salatnya perkiraan kita sudah hari ini sudah gugur kewajiban kita. Betul, sudah gugur. Tapi bernilai atau tidak, diterima atau tidak di sisinya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah kebersihan kolbu kita. Nggih. Itu dibuang Bapak Ibu. Nggih, segala kebencian, dendam, sakit hati dibuang. Nggih. Syahadat, nggih. Setelah syahadat baru turun perintah sebelum sholat diperintahkan untuk wudu zahir. Bapak Ibu sudah pintar dari kecil sampai besar. Wudu menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas kecil apa Bapak Ibu masih ingat? Buang air, nggih. Buang angin. Ya, harus wudhu lagi ya. Seperti itu. Kalau hadas besar harus mandi harus mandi bersih, nggih. Melakukan hubungan suami istri, haid atau nifas, nggih. Nah, di sini kita harus pula memahami bahwa sholat itu zahir batin. Menghadap Allah tidak cukup zahirnya tapi batinnya juga. Nggih. Artinya ketika kita melakukan wudu sudah diajarkan bahwa yang mewudukan ruhani kita. Nggih, yang diwudukan batang tubuh Terus yang dibersihkan itu Bapak Ibu, hadas kecilnya apa? Hadas kecilnya ialah penyakit kolbu atau penyakit hati. Nggih. Kenapa orang banyak yang bilang sholatnya jarang khusyuk? Khusyuk itu apa Bapak Ibu? Nikmat. Khusyuk itu apa? Tenang. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu semua dunia hilang ketika sholat, yang ada hanya itu khusyuk. Okay. Sholat yang ingat, sholat yang sampai, karena hadas kecilnya sudah membersihkan hadas kecil dengan yang pertama kita harus menuntut ilmu. Setelah mampu menuntut ilmu, kita baru tahu yang namanya taubat yang sesungguhnya. Oke, tobat yang sesungguhnya ialah membersihkan hadas kecil, yaitu tadi Bapak Ibu seringkali diajarkan untuk membersihkan hadas kecil harus dibasuh dengan zikrullah. Artinya barang siapa tidak mengawali zikir ketika ingin menegakkan sholat, dipastikan hatinya mempunyai penyakit batin. Penyakit batin itu kan banyak toh Bapak Ibu. Makanya ketika sholat disuruh membasuh wajah atau muka. Jangan mempunyai pengakuan di hadapan manusia. Tidak boleh mempunyai muka dua di hadapan Allah Subhanahu. Dibasuh, ayo. Wong yang ada aku kok kamu ngaku ada. Itu Allah mengatakan seperti itu. Kamu mengaku ada lalu kamu ingin dipuji. Lalu sholat itu dipakai macam-macam supaya mendapat pujian dari makhluk.
supaya dilihat orang itu alim, dilihat orang itu fasih bacaannya, dilihat orang itu ahli surga umpamanya. Tapi saya yakin yang di sini tidak jadi itu. Makanya dibasuh. Jangan ingin dinilai manusia apapun itu. Oleh sebab itu ruhnya ibadah itu ialah ikhlas. Dibasuh wajahnya. Ikhlas itu tidak akan mampu dijalankan ketika orang tidak mengenal Tuhannya. Karena ikhlas itu ketika kita sudah mengetahui bahwa segala fiil yang terjadi, yang keluar di batang tubuh kita ialah daripada kehendak Allah Subhanahu. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu berbuat baik kira-kira atas kehendak Ibu atau Allah menginginkan kebaikan kita untuk mempunyai bekal di akhirat. Nah, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Makanya bisikan-bisikan syaitan dihalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke majelis, sudah bersin-bersin, meriang-meriang, ada nyaman nih badan lah. Nah, si syaitan ini tadi membisikkan, pas saja pian nih, perlu istirahat jar. Nah, istirahat aja kata bapak. Nah, tapi karena Allah tidak menghendaki kebaikan dibiarkan. Jakanya Allah menghendaki kebaikan, tidak perlu seperti itu, terjang aja. Oh sakit, nanti datang sembuh pulang. Nah itu namanya bisikan syaitan. Ketika kita ingin berbuat baik maka dihalangi. Ketika kita dihina orang, dibisikin, kamu itu direndahkan orang, sekolahmu itu kan tinggi, kamu kuliah loh, kamu titelnya loh sudah S. Nah, jangan mau, dia lulusan SMA aja, lah kasih bantah aja. Nah, kalau Allah kadang menghendaki kebaikan maka dibiarkan. Yang terjadi apa? Bantah membantah, musuh memusuhi, saling mengalahkan, adu debat, adu pintar. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita, nah berdiam aja. Pian nih, nah nyatanya pian ini bungul juga. Aku nang berilmu, nah aku nang mempunyai pengetahuan. Berdiam aja pian, supaya berkah ilmu pian. Jangan berdebat, kalah aja. Nah kayak itu diam aja. Kada hina pian ini dikira bungul. Nah itu ketika kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu. Oleh sebab itu ketika sholat penting Bapak Ibu membersihkan wudhu secara batiniahnya. Secara sudah pintar semua. Secara batiniahnya kita harus menghilangkan yang namanya penyakit batiniah dengan cara yang tadi berilmu, yang kedua bertaubatan nasuha. Bertobat nasuha itu seperti apa Bapak Ibu? Setelah kita tahu itu kada baik, menjolimi diri sendiri, esok kada diulangi lah. Kalau esoknya diulangi namanya panjang angan. Seakan-akan esoknya masih hidup 1000 tahun lagi. Noh, tangga ulun nih umurnya kemarin tuh 90, inya hanya rano bulik jar. Aku nih masih 40, wah jauh benar masih. Panjang akhirnya malas ibadah timbulnya, koler zikir, lalu menjadikan kolbu kita, hati kita mengeras, akhirnya menjadi mati, kada bisa menerima nasihat nang
nyata baik itu, nah dimusuhi kita sok suci pian nih, nah, kada usah nasihati ulun, benerin aja hidup pian. Nah artinya ciri tanda-tanda hati perlu dibasuh, hati perlu bersihkan. Adanya kita mendengar nasihat karena orang itu mempunyai sifat ar-Rahman dan kasih sayang Bapak Ibu. Kada menginginkan saudaranya masuk ke dalam api neraka. Tapi ya ini fitrahnya dakwah di akhir zaman. Yang benar dianggap salah. Karena menyatakan kebenaran terkadang ya menyakitkan. Kada boleh mengaku ada diri, kada boleh berbangga diri, kada boleh sombong, kada boleh egois, kada boleh yang namanya itu kagum pada diri Wah, kalau mengaca itu, wah, gagah bujur aku ini. Nah, bungas bujur nih. Umpamanya dari segi fisik belum lagi jabatan. Belum lagi inyak punya kuasa, belum lagi inyak punya kekayaan, belum dia lagi punya banyak sekampung ini aku aja nang alim kayaknya nih. Awas saja kalau kada diundang. Nah. Subhanallah. Itu tadi ya Bapak Ibu, nggih. Setelah taubatan nasuha, yang ketiga di istiqomahkan taubatnya, nggih. Karena yang namanya manusia ini tempatnya lalai dan sudah tahu, nggih. Yang haram itu membawa menyeret kita ke api neraka, masih aja digawe kerjaan tenah. Yang bukan hak miliknya, uang rakyat lalu digelapkan. Maka sering saya katakan, hati-hati belajar ilmu ketuhanan, jangan sampai hindari makan makanan yang haram walaupun sesuap beresiko tinggi Bapak Ibu. Sesuap nasi ini 40 hari 40 malam ulun lawan pian ibadah kada diteri. Sesuap ini memasukkan ke batang tubuh yang hakikatnya kita tahu tajali daripada zat sifatnya. Disinilah tempat letak kesucian zahir batin kita masuki. Nah, sesuatu yang bisa menjadikan zalim ke batang tubuh kita. Nah, 40 hari siapa menjamin hidup terus? Nah, ke 35 hari. Nah. Ayo bulik. Nah, bertobat ini kada diterima. Di dalam diri pian masih ada barang yang Nah, Bapak Ibu, pentingnya. Makanya mengkaji ilmu ini penting. Supaya kita ini tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau ragu-ragu jangan diambil. Beresiko Bapak Ibu. Kenapa? Karena sholatnya pun tidak diterima. Maka sholat ini membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu karena banyaknya tutupan cover di dalam hati kita, maka kita tidak mampu merasakan Allah yang nyata sudah tajali, yang ada hanya Dia. Lah kok kita masih melakukan hal-hal yang maksiat setelah sholat? Artinya sholatnya lalai. Oleh sebab itu tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Basuh muka ini yang kena apa aja Bapak Ibu? Matanya kena, hidungnya kena, lisannya kena. Artinya apa? Dia harus sudah paham bahwa setiap hari ulun ini dipinjami dengan sifat ar-Rahman dan ar-Rahimnya 7 sifat. Penglihatannya basornya, lisannya kalamnya, hayatnya hidupnya jua. Seluruh dibasuh. Kalau Bapak Ibu seluruhnya
nang telinganya juga, nang tangannya juga, nang kakinya juga. Artinya seluruhnya setelah wudhu gugur keakuan di diri. Oleh sebab itu sholatnya bukan harus, ya memang mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena yang ada hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Karena wudhunya sudah membersihkan hadasnya kecil. Orang yang berhadas kecil tadi apa? Karena banyaknya penyakit kolbu maka dia terhijab, tercover. Orang di luar banyak ngapir-ngapirkan orang. Kafir. Di sini diajarkan, oh ternyata kafir itu bukan hanya keluar dari agama kafir itu tercover itu tutup ini Bapak. Cover. Kalau ada buku ada covernya, tutup isinya. Iya betul. Kalau ini tertutup dari kita merasakan Allah, na'udzubillah, itu sumbernya maksiat. Kalau sudah tertutup, kadang merasakan hadirnya Allah, berbagai maksiat menjolimi tubuh kita. Jadi itu loh Bapak Ibu. Okay? Oleh sebab itu, wudhu ini sangat penting. Maka harus diperhatikan. Okay? Yang hadas kecil harus dibersihkan dengan berilmu, dengan taubat, dengan istiqomah. Istiqomah itu artinya amalannya sedikit tetapi terus kita jalankan. Jangan banyak zikirnya sehari 5.000. Nah besoknya 35 sajalah, 30 saja, 15 saja, semampunya, seikhlasnya. Subhanallah, ya. Yang sedikit dijalani, ya. Habis sholat, ba'da sholat itu usahakan zikir semaksimal mungkin. Paling tidak sehari itu 1000 hitungannya, ya. 1000 hitungannya, ya. Banyakin istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah, seluruh anggota tubuh disebut satu persatu. Nah, diawali dengan la ilaha illallah Muhammad astaghfir, karena wasilah dari kekasihnya zat yang maha suci kita diampuni. Karena wasilahnya, karena dari syafaatnya, karena dari cintanya Allah kepada kekasihnya, kita ini loh diampuni Bapak Ibu. Kalau kita sendiri yang minta ampunan, ini kada kawak diampuni. Kayak itu. Oleh sebab itu di sini yang terlihat berhasil sholatnya maka tajali kepada akhlak budi pekertinya. Menghadapi kehidupan ini inyak, tenang, tentram, damai. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Tidak ada yang namanya kemarahan, emosi, dan kegelapan. Tidak ada yang namanya kebencian, iri, dengki. Ini sama tetangganya sama-sama jualan, iri dengkinya, nah tetangganya rame bujur, nah sebutin aja kada ada nang datang nih. Jengkelnya melihat nikmat orang, berharap orang kenikmatan itu lepas dari orang sudah masuk nih. Makanya inya sholat kada diteri. Nah, orang lain bahagia, kita juga harus bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ramai pian. Nah, karena berkah dari doa kita, nah datangan juga di tempat kita. Mendoakan nang baik-baik. Seperti itu, nggih. Hadas kecil, nggih. Hadas kecil dibasuh, nggih. La ilaha illallah. Makanya tidak boleh bosan. Kalau kita ada waktu luang, itu namanya bukan waktu luang, tapi waktu di mana Allah menghadirkan waktu, kesempatan untuk membasuh qalbu kita, bukan lalu terus santai. Ketika ada waktu luang, jangan mengambil apapun yang akhirnya melalaikan kita untuk mengingat Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Gunakan
waktu sebaik mungkin. Pertanda kebaikan ialah mereka yang memendekkan angannya. Jangan-jangan besok pagi kita sudah tidak ada nih. Nah, kalau malam ini terakhir ulun bertemu pian, maka ulun menyampaikan yang terbaik daripada kajian-kajian, mengharap pian ini sadar, pian paham, pian mampu memakai ilmunya nanti. Nah, umpamanya ulun ini nah terakhir, kada sedih bang. Kenapa sedih? Orang nyaman pulang itu. Tanda orang kada beriman, tanda orang kurang bekal di akhiratnya, inyak ketakutan mau bu. Bukan artinya ulun juga cukup kadanya bang. Sama aja. Cuman ini menyadarkan kita bahwa yang dikatakan kematian orang syariat hakikatnya kehidupan, kebebasan, kecintaan kita mendatangi kekasih kita. Nah, di dalam ma'rifah tidak ada yang namanya kehidupan. Yang mati itu ya yang sekarang ngaku agama Islam, belajar ilmu ma'rifat secara teori tapi tidak mengamalkan, itulah orang-orang yang mati. Tahu ilmunya kada mau mengamal. Subhanallah, zikirnya masih koler, la ilaha illallah. Besok lah. Uyuh banar. Nah, dicintai, yang dibawa bekal ke alam kubur apa aja Bapak Ibu? Apa aja? Rumah, mobil, apa tabungan? Kada. Amal yang soleh, sedekah, ilmu, ma'rifat, dan ruhnya daripada guru-gurunya yang senantiasa mendampingi, memberikan syafaat daripada syafaat yang diizinkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semua yang kita kumpulkan itu jangan dijadikan pegangan untuk keselamatan harusnya gelisah kita ini, pendek angan setiap hari. Jangannya esok pulang nih, nah hari ini tadi sudah komplit kah? Sholat ulun nih, zikir ulun, sholawat ulun, nah sudah jujur kah? Kada. Dikoreksi semua Bapak. Jadi kada ada namanya waktu luang. Banyak aib yang kita sembunyikan. Aib orang dibongkar-bongkar. Subhanallah. Nangka itu aibnya sendiri disembunyikan di hadapan Allah. Nangka itu. Lalu membersihkan hadas besar tadi kalau syariat ya, berhubungan suami istri, habis haid, habis nifas. Secara hakikat karena gelapnya mata hati kita, kolbu kita karena tidak pernah dibasuh, membesar hawa nafsu, maka puncaknya merasa aku yang sholat, merasa aku yang zikir, merasa aku yang bersyahadat. Puncaknya ini Bapak Ibu, adanya wujud dirimu itulah dosa besar, berarti syirik. Itulah kenapa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wujudnya milik Allah, kita rampas, kita juga ingin diakui mempunyai wujud. Ini Bapak Ibu, kalau aku yang merasa membaca Al-Quran, aku yang merasa mampu berpuasa, nah itu yang harus kita kikis. Dengan apa? Dengan syahadat melalui awaludin. Tanpa awaludin, tanpa mengenal, mustahil menyaksikan lalu menyatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau kitanya masih merasa, nah ini nang bahaya. Ini dikatakan hadas besar. Ya kanya kada dibasuh terus, nah susah Bapak Ibu, nggih. Karena sholat itu kan sudah dikatakan
harus mencegah dari perbuatan keji, dan yang mampu mencegah siapa? Ya Allah dan Rasulnya. Jakanya yang berdiri ini masih sifatnya sifat kehewanan, sifatnya masih sifatnya syaitan. Walaupun dia masuk masjid, pasti akan timbul yang namanya ekornya, timbul yang namanya bulunya, timbul yang namanya telinga panjangnya di dalam penglihatan kalbu seorang waliullah. Maka di masjid itu ada tulisannya apa Bapak Ibu? Untuk membatasi sandal tidak masuk masjid itu. Batas ya Allah, batas suci jangan hanya di masjid. Ini loh masjid hakiki, tempat untuk ibadah ini. Jangan keluar dari ini. Berarti itu maksudnya. Paham gak? Iya nek. Jangan keluar dari batas yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita keluar dari batas suci, yang terjadi yaitu tadi tercover, terhijab kesadaran diri bahwa yang ada hanya Allah. Nah, makanya sandal kada boleh masuk mas. Masih dibatasi. Berarti keluar dari masjid masih ngambil sandal yang baik, tinggalkan yang sandal yang Subhanallah. Nah, ingat sholat di masjid, keluar masjid masih mintari orang, merugikan orang, menggelapkan dana umat. Pergi ke Mekah memakai dana-dana yang haram. Lah kan mau pergi ke tanah suci. Berarti harus yang dibawa yang suci semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu kemarin sudah kita jelaskan, kalau belum mampu secara materi pergi ke tanah suci Mekah, maka umat Islam wajib haji secara hakiki, haji secara rohani. Karena bertemu Allah tidak menunggu untuk kita pergi ke Mekah. Lah orang miskin kayak apa? Tidak bertemu Tuhannya kayak gitu. Nah terus sholat ini yang mau disembah siapa? Menyaksikan siapa? Yang berdiri tegak siapa? Itulah maksudnya. Makanya kalau sholat kada ketemu yang disembah, saking kotornya hati harusnya kita banyak istighfar. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Ya Allah, ampun dosa-dosa saya. Saya belum mampu merasakan kehadiran-Mu. Ini. Kalau mampu merasakan kehadiran, pasti akan merasa selalu diawasi toh Bapak Ibu. Kalau sudah mampu merasa diawasi, yang timbul sifat malu kalau berbuat maksiat. Itu yang pertama. Itu yang memastikan kita selamat dunia akhir. Karena malu itu salah satu sifatnya orang yang kalau tidak malu, maka kita akan berbuat semau kita. Sholat ya, maksiat ya, sholat tetap. Untuk menutupi maksiat malah nyaman bujur. Maksiat iya, syiriknya jalan terus. Sholat tetapi berani sama orang tua. Ini dalam kajian terus saya hadirkan. Jangan sekali-kali wani atau berani lawan orang tua. Jangan durhaka lawan abah sama mama Jangan durhaka apalagi sama ibu kita. Karena ketika kita durhaka, dilepaslah yang namanya keriduan untuk menerima pintu ma'rifah. Nah, kalau yang ada salah, pulang minta maaf sama orang tua.
Mungkin dulu pernah membentak, mungkin dulu pernah salah paham, akhirnya marah. Ada juga anak ini yang salah paham lawan ibunya, abahnya, lalu ia kada mau pulang kampung karena sakit hati. Nah, dididik benar secara keras tapi sakit hati. Lawan umak abahnya ini nak, nggih? Kada boleh nangka itu belajar agama, kada boleh durhaka lawan orang tuh. Kita dibesarkan dari mana? Air susunya mama ki bisa mengganti labian. Sudah jadi darah. Kada bisa lawan dunia, kada mampu. Habis pian ngumpulin dunia, kada mampu membalas jasa kebaikan hati mama kita. Oleh sebab itu, kita harus taat berbakti, menjaga diri, jangan sampai durhaka lawan orang tuh, khususnya mama kita, ibu kita yang nurut sama ibu, nah itu yang patuh, yang sabar lawan ibunya, itu tadi. Supaya kita ini mendapatkan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ke kajian. Dari mana tadi ya? Ada yang ingat lah. Dari hadas besar. Supaya menghapus ini mengikis aku nang bisa ini nah. Artinya apa? Untuk mengikis Bapak Ibu, untuk mengikis kita harus rajin mendawamkan zikir, yang dikatakan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, miftahul jannah, untuk mengikis Bapak Ibu. La ilaha illallah, nang hidup, nang ada, nang berbuat ini Engkau ya Rabb. Nah, supaya terkikis keakuan diri ini tadi nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah timbulkah rasa cinta, rasa tenang, rasa rindu lawan Allah atau belum? Ini barometernya ada di zikir kita. Yang mengucapkan tuh nah, rasanya ingin lakas ampihan kah, ingin tarusan, itu maksudnya. Yang bisa merasakan pian sendiri, Nah, kayak itu maksudnya, Jadi jikanya sudah bersih hadas kecilnya, hadas kecil tadi penyakit hati ternyata yang menghijab, lalu sudah membersihkan hadas besarnya pengakuan diri, maka yang berdiri Allahu, siapa yang besar Bapak Ibu? Nah, bujurlah pian sudah pahamnya nih, Allahu. Nah, tercengang-cengang dulu, ternyata inyak berdiri sendiri. Subhanallah, itulah tubadil, terganti kesadaran diri. Oleh sebab itu nanti insya Allah kapan-kapan kita kaji hakikat menyelami Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu Allah menyatakan kepada Muhammadnya pada garis besarnya, aku Muhammad yang berdiri, aku Muhammad yang sholat, aku Muhammad yang menyembah. Nah, di dalam Al-Fatihah makanya dikatakan Ummul Quran. Allah menyatakan. Oleh sebab itu ketika membaca Al-Fatihah terangkumnya kepada basmalah, bahwa Allah mempunyai kodrat irodat menjadikan kita karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Makanya orang dahulu
kajinya selamat hanya membaca basmalah. Ketika dibaca basmalah, entah itu parang, entah itu pistol, entah itu meriam, maka tidak akan mau menyakiti orang yang dia berdiri bersifat kasih sayang. Makanya ilmu tertinggi kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Karena ba merupakan pintu, sinnya ialah Rasul, yang ada rasa kepada kita, yang membuka pintunya akan mendapat makrifat. Oke, masuk kepada mimnya, nanti kita kaji. Makanya timbulnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh sebab itu, kalau dia sholat tapi setelah sholat dia pemarahan, dia masih mau mencuntan yang bukan haknya, nah berarti belum secara hakikat. Secara syariat sudah sholat, tapi secara hakikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mendirikan sholat. Karena sholat itu ingat, yang ingat itu kesadarannya. Dia sadar karena hatinya bersih, karena dia bertaubat, membasuh dirinya dengan zikrullah secara istiqomah. Akhirnya sadar, mata hatinya terbuka, nang ada inyak ulun kada ada. Nah, kada ada kisah lagi nah kita. Nah, kayak itu maksudnya dari syahadat, lalu wudhu, lalu sholat bujur-bujur, mampu melihat, menyatakan, lalu menyaksikan. Ampih sholat, kada mampu lagi berbuat keji dan setelah keluar dari sholat, yang ada siapa Bapak Ibu? Allah dan Muhammad. Kita diuji kesusahan, kesedihan, masih merasa susah dan berarti masih merasa ada diremehkan orang. Yang meremehkan orang itu ya karena kehendak Allah, menguji kesabaran diremehkan orang. Itu orangnya botak nah, terus ngeliatan aja celana pendek aja. Umpamanya, nah alhamdulillah, nah memang bujur, jangan marah pian nih. Kalau dikatakan bujur, tambahi lagi cil, bujur pian. Subhanallah. Gitu nah. Karena Rasul mengajarkan sifat tawadu. Tawadu itu mengalir ilmu kepada orang yang rendah. Mengalir aja, kada dimiliki, sekedar tahu untuk disampai, untuk menyelamatkan umat. Karena nang alim, nang berilmu, ya tetap nang hidup melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kajian ini kita mampu Bapak Ibu mengkaji diri. Selama ini sholat ulun nina kada mampu khusyuk, kada mampu nikmat, maunya lakas-lakas saja selesai. Ternyata di wudunya belum benar. Wudunya berarti masih banyak hadasnya. Hadas besarnya belum dihabisakan, hadas kecilnya masih tertinggal. Apalagi di syahadatnya gugur amalannya. Amalan syahadat tauhid, amalan syahadat rasulnya. Banyak amalannya nah. 2 kalimah syahadat tapi amalannya habis dalam keseharian kada boleh mempunyai sifat hewan dan sifat syaitan. Amalannya syahadat tauhid, syahadat rasulnya harus mempunyai sifat jujur, supaya orang mau memberikan amanah. Kalau ulun pian kada jujur, kayak apa mengemban amanah tubuh ini nah, jasad. Katanya mau selamat nang digawi gawian ahli neraka. Nah, bisa ya kita berpikir nanti pulang nih, jakannya besok nih besok nih ulun pulang namanya.
harus siap kada siap harus sih. Nah, berarti malam ini tinggal berapa jam aja ini. Nah, kancangi zikirnya, kencangi istighfarnya, kancangi taubat dan nasuhannya. Ya Allah, esok ulun kada lagi mau melakukan nang ini. Nah esoknya melakukan lagi panjang itu yang menyebabkan kita koler ibadah, yang menyebabkan hati kita menjadi keras, susah menerima nasihat Bapak Ibu. Ya, karena kebanyakan kan nang kayak itu. Ya, umur 50, 60 masih aja menggawi nang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nah kotoran. Ada mau membasuh hadas kecilnya masih banyak tertinggal, maka mau menghadap nang mahasu. Nah itu nah Bapak Ibu. Ya? Jadi pian sekarang tahu kalau wudhu berarti zuhir batin, batinnya dahulu dibersihkan baru kita wudhu, karena air ini mencerminkan kesucian, oleh sebab itu dibasuhakan ke kulit. Nah ini tanda simbol bahwa Allah menyukai kesuci, harus meresap toh ke dalam airnya. Yang jatuh yaitu kesalahan, kekufuran, kekafiran, dan kesirikan yang ada di dalam kolbu kita, Bapak Ibu. Nah seperti itu baru hidup kita tenang, tentram, pian punya masalah, lakas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terjawab sekarang. Selama ini ulun ini susah hidup umpamanya, karena sadatnya, wudunya belum sempurna, apalagi sholatnya Allah. Kayak apa ini esok nih orang semua, ya Allah, ya Allah, bingung. Nah itu tadi jakanya Allah itu mengucapkan habis kita nih sholat di hadapan banyak orang. Ini kadang-kadang nang penyembah ulun nih semuanya nang disembah pikirannya aja. Nah ketika akbar betimbulan ini, kenapa? Karena kebanyakan gambaran dunia masuk ke dalam kolbu manusia. Ada pernah dibersihkan ini, la ilaha illallah, dibuang ketakutannya, la ilaha illallah, yakin sama pertolongan Allah, la ilaha illallah, yakin dengan kemudahan dan janji-janji Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Pian ini hidup bersama Allah. Gitu. Masuk lagi yang paling tinggi. Yang ada hanya Allah yang hidup. Pian kada hidup. Kenapa ulun lawan pian ini ada ketakutan hidup, khawatir hidup? Kenapa? Berarti masih ada hadas besar. Mengaku ada di, itulah akar daripada kesedihan, kesusahan, penderitaan, baperan. Karena merasa ada di aku, sedihnya ya Allah, sakiti lawan orang, lawan saudaraku sendiri. Nah bahutang kada diambil-ambil, bahutang kada dibayar-bayar jar. Nah ya Allah, ya Allah, kembalikan, tarki, naikkan. Tidak ada satu kejadian yang kebetulan Bapak Ibu. Semua hasil daripada perbuatan kita dan orang tua kita dan kakek nenek kita. Karena Allah tidak menzolimi, tapi manusia yang zalim kepada dirinya sendiri. Jangan melihat saat ini aku sudah baik tapi banyak yang menzolimi. Nah, jangan-jangan kita mau naik derajat kewalian kita. Nah, kita diuji kesabaran kisahnya belajar ilmu ma'rifah. Nah, dipinjami uang 5.000 kada dikembalikan. Nah,
hamuk ini merasa mempunyai nah ini secara hakikat ya Bapak Ibu. Ya, kalau secara syariat orang pinjam harus mengembali karena nanti urusannya ini yang menjadikan orang itu susah masuk surga karena kada mau mengembalikan hutang, mampu membayar kada mau. Nah, bahaya. Ya. Jadi harus bisa menempatkan ya Bapak Ibu nggih. Jadi kita paham bisa memainkan rasa kita. Jakanya nang pinjam ini inyak kada mampu, susah buat makannya umpamanya karena berarti pinjamnya karena masalah perut. Harus kita ikhlaskan. Okay. Tapi beda lagi, inyak pinjam untuk gaya hidup, pinjam uang beli iPhone. Subhanallah. Nah kayak itu Bapak Ibu. Jadi kita jakanya sudah belajar kaji ilmu diri, mampu memainkan rasa. Bapak Ibu jangan sampai kita ini mempunyai hadas kecil, hadas besar. Jangan sampai kita ini mengumpulkan penyakit hati tapi kada mau membasuh. Karena di wudhu itu nanti letaknya keberhasilan kita sholat. Bisa pian rasakan. Pian hidup ini ada perubahan kah kada? Maka dikatakan jika ingin hijrah perbaiki apa dulu Bapak Ibu? Sholatnya. Maka Allah akan perbaiki kehidupan Pak, saya tuh sudah sholat loh. Sampean ini katanya diperbaiki mana ini? Masih aja kayak gini ya. Subhanallah. Karena beribadah perlu ilmu. Jangan ada penyakit hati apa aja. Kalau ulun jelaskan di sini sehari kada ampih namanya penyakit pada intinya sifat nang kada baik jangan dikatujui. Sifat yang kada baik jangan diikuti. Karena itulah yang dikatakan iblis di dalam manusia. Orang melihat iblis syaitan di luar manusia. Nah, ternyata inyak. Nah, yang ternyata mempunyai julukan karena mengikuti kehendak daripada hawa nafsu nang kada baik. Ini nah Bapak Ibu, jakanya pian ini mengistiqomahkan zikirnya, taubatnya, sholawatnya, lalu ikhlaskan ibadah itu tadi. Jangan lagi mengikuti keinginan aku sudah nangkai ini kok nggak dapat apa-apa. Nah, berarti belum ikhlas. Diikhlaskan Bapak Ibu. Maka Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan istiqomah. Allah akan memberikan keramat kepada kita. Ada perlu diminta. Pasti rahmat yang pertama, pian senang sholat. Nah, ini keramatnya luar biasa, melebihi pian bisa terbang. Karena burung duluan terbang. Subhanallah. Pian pengen menghilang, nah iblis sudah duluan. Subhanallah. Istiqomah sholatnya. Nah kayak itu Bapak Ibu. Jadi malam ini kita harapkan Bapak Ibu mampu menggabungkan pelajaran syahadat, wudhunya, lalu sholatnya. Sholat berarti menyaksikan, menyatakan bahwa yang ada, yang wujud, yang tajalli ialah zat dan sifat di dalam sholat itu sendiri Bapak Ibu. Jadi yang menyembah dan yang disembah hakikatnya ya zat dan sifat itu sendiri. Kita hanya menyaksi ashadu.
Disitulah kita mampu mendapatkan manfaat, keselamatan karena tubuh kita tercegah dari kezoliman, karena sudah dibasuh dengan air wudhu secara zahir batin. Kada mau lagi memasukkan kejelekan-kejelekan orang. Di hidung pian menghisap apa? Napas. Jangan memasukkan kejelekan orang, jangan membicarakan keburukan jangan melihat kekurangan orang. Nanti yang timbul merendahkan, berarti merasa tinggi hati, tinggi diri, tinggi jatuh juga di hadapan Allah Subhanahu. Hinakan diri di hadapan Allah. Ya karena memang kita hina. Tidak ada mayat ini yang mulia. Yang memuliakan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian ini melihat segala hal sesuatu indah. Yang mengindahkan siapa Bapak Ibu? Bisa hidupnya tanaman, bisa hidupnya suami istri, bisa hidupnya anak cucu kita, bisa hidupnya orang tua kita. Yang pian pandang itu apanya? Yang dipandang bentuknya, rupanya, orangnya, atau tajalizat sifatnya Bapak Ibu? Tajalizat sifatnya. Harusnya di sini setiap hari kita harus mampu mengalirkan rasa syukur kepada kolbu hati kita. Syukur dengan dinyatakan iman takwa melalui sholat dengan wudhu dan syahadat yang benar melalui awaludin. Kayak itu loh Bapak Ibu. Paham lah pian nih. Jadi setelah itu menghadap kemana aja ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tenang, hidup tentram. Pertolongan Allah itu dekat. Kita kalang kabut karena hati kita masih kotor. Kita ketakutan, khawatir hidup karena hati kita terhijab, terkaper kesadaran kita. Ternyata Allah dekat. Bukan dekat lagi, yang ada hanya Subhanallah. Anak kecil tuh Bapak Ibu, ini sedikit gambaran. Anak kecil itu kan kemanapun inya berada, kalau ada orang tuanya, mereka khawatir atau tidak? Tidak. Mereka tenang. Tapi kalau orang tuanya meninggalkan, di sini baru kalang pian ulun. Ada pernah terpisah dengan zat dan sifatnya. Kenapa hidup kalang kabut, hidup susah, hidup menderita. Segini amat ya Allah ujianmu, berat bujur ya. Subhanallah. Dikembalikan dileburkan perasaan-perasaan seperti itu dengan kalimat zikrullah. Puncak zikir ialah nafi isbat Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Pian harus menafikan keberadaan keakuan diri, harus mengisbatkan dengan akhlakul karimah. Yang diisbatkan, yang dinyatakan apa? Sifatnya Allah dan sifatnya Rasulullah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Pian masih merasa ada diri. Kada masuk gitu. Karena masih terganjal namanya kesirikan. Bapak Ibu. Mungkin kajian malam ini mengenai wudhu dan sholat untuk sementara waktu kita jeda. Nanti kajian yang selanjutnya akan kita lebih dalami lagi. Supaya apa? Ketika sholat menjadi cinta, ketika sholat menjadi rindu. Ketika sholat
hilang yang namanya dunia seisinya, ya, supaya kita ini mampu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu, kami cukupkan sekian karena waktu terbatas, ya. Kami cukupkan sekian. Ulun mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho pian dunia akhirat karena masih banyak kekurangan kekilafan di dalam ulun menyampaikan amanah pemahaman ilmu kaji mengenal diri. Sekali lagi ulun mohon ridhonya pian dunia akhirat, mohon ampun ulun masih banyak silap dan kesalahan di dalam menyampaikan, masih banyak kekurangan, nggih. Akhirul kalam ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.